This is Formula One. Formula 1 akhirnya kembali beraksi setelah jeda musim panas. Grand Prix Belanda 2026 di sirkuit Zandvoort menjadi pembuka paruh kedua musim, sekaligus menghadirkan format yang berbeda, karena akhir pekan ini menggunakan sprint. Persaingan pun langsung memanas sejak sesi latihan bebas pertama. Kimi Antonelli menjadi pembalap yang paling mencuri perhatian setelah tampil sebagai yang tercepat pada FP1. Pembalap Mercedes tersebut mencatatkan waktu 1 menit 12,949 detik dan berhasil menempatkan dirinya di puncak catatan waktu. Hasil ini menjadi sinyal kuat bahwa Mercedes masih memiliki kecepatan yang sangat kompetitif setelah jeda musim panas. Antonelli tidak sendirian. Di belakangnya terdapat Lando Norris dari McLaren dan rekan setimnya, George Russell. Jarak antara ketiganya juga sangat tipis, sehingga belum ada gambaran bahwa Mercedes benar-benar akan mendominasi akhir pekan ini. Namun, bagi Ferrari, hasil FP1 justru memberikan pekerjaan rumah yang cukup besar. Charles Leclerc dan Lewis Hamilton harus mencari lebih banyak performa jika ingin menantang Mercedes dan McLaren ketika memasuki sprint qualifying. Kembalinya Formula 1 setelah libur musim panas langsung memperlihatkan pola yang menarik. Antonelli tampaknya tidak membutuhkan waktu lama untuk kembali menemukan ritme. Dengan catatan 1 menit 12,949 detik, pembalap asal Italia tersebut menjadi yang tercepat dalam satu-satunya sesi latihan bebas di Zandvoort. Keunggulannya atas Norris hanya sekitar 1/10 detik, sementara Russell juga berada sangat dekat. Hasil ini penting karena format sprint membuat tim tidak memiliki banyak kesempatan untuk melakukan evaluasi. Berbeda dengan akhir pekan Grand Prix biasa yang memiliki 3 sesi latihan bebas, GP Belanda 2026 hanya menyediakan 1 sesi sebelum sprint qualifying. Artinya, seluruh data yang dikumpulkan dalam FP1 harus dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh masing-masing tim. Mercedes terlihat mampu melakukan pekerjaan tersebut dengan cukup baik. Antonelli menjadi pemimpin sesi, sementara Russell berada di posisi ketiga. Dua mobil Mercedes langsung menunjukkan kecepatan kompetitif sejak awal akhir pekan. Bagi Antonelli sendiri, hasil ini juga memperkuat statusnya sebagai pemimpin klasemen sementara. Antonelli masuk ke GP Belanda dengan posisi yang sangat kuat dalam perebutan juara dunia. Setelah 11 balapan, pembalap Mercedes itu mengoleksi 219 poin. Ia unggul 50 poin dari Lewis Hamilton yang berada di posisi kedua dengan 169 poin. George Russell berada di posisi ketiga dengan 160 poin, sedangkan Charles Leclerc menempati posisi keempat dengan 138 poin. Keunggulan tersebut memberikan Antonelli ruang yang cukup besar dalam persaingan kejuaraan. Namun musim masih panjang, dan format sprint pada GP Belanda justru bisa membuat perebutan poin semakin menarik. Dengan 6 kemenangan sepanjang paruh pertama musim, Antonelli sudah membuktikan bahwa dirinya bukan sekedar pembalap muda yang sedang menikmati musim debutnya di papan atas. Ia kini menjadi salah satu kandidat terkuat untuk merebut gelar dunia. Dan jika performa FP1 di Zandvoort bisa dipertahankan, Mercedes berpotensi kembali memberikan tekanan besar kepada Ferrari dan McLaren. Lando Norris menjadi pembalap yang memberikan respon terbaik terhadap kecepatan Antonelli. Norris menyelesaikan FP1 di posisi kedua. Jaraknya dengan Antonelli sangat tipis, sehingga hasil ini belum bisa disebut sebagai kemenangan Mercedes secara mutlak. McLaren juga mempunyai alasan untuk percaya diri. Sirkuit Zandvoort memiliki karakteristik yang cukup unik. Trek ini sempit, memiliki banyak tikungan berkecepatan tinggi, serta beberapa bagian dengan kemiringan yang ekstrim. Kondisi tersebut membuat keseimbangan mobil dan kemampuan menjaga kecepatan di tikungan menjadi sangat penting. Karena itu, perbedaan waktu di FP1 belum tentu mencerminkan kekuatan sebenarnya ketika masuk ke sesi yang lebih penting. Norris juga datang dengan motivasi besar setelah memenangkan GP Hungaria sebelum jeda musim panas.
Kemenangan tersebut menjadi kemenangan pertama McLaren pada balapan utama musim 2026 dan memberikan suntikan kepercayaan diri bagi tim. Jika McLaren mampu mempertahankan kecepatannya, persaingan dengan Mercedes diprediksi berlangsung sangat ketat. Inilah bagian yang paling menarik. Ferrari datang ke Zandvoort dengan ambisi untuk memperkecil jarak dari Mercedes. Tim asal Maranello tersebut masih menjadi pesaing terdekat Mercedes dalam klasemen konstruktor. Setelah 11 balapan, Mercedes memimpin klasemen konstruktor dengan 379 poin, sementara Ferrari berada di posisi kedua dengan 307 poin. McLaren mengikuti di posisi ketiga dengan 220 poin. Selisih tersebut memang masih cukup besar, tetapi Ferrari mempunyai dua pembalap yang mampu memberikan hasil besar ketika mobil berada dalam kondisi yang tepat. Charles Leclerc berada di posisi keempat klasemen pembalap dengan 138 poin, sementara Lewis Hamilton berada di posisi kedua dengan 169 poin. Masalahnya, Ferrari harus segera menemukan performa terbaik sejak awal akhir pekan, karena format sprint membuat kesempatan memperbaiki setup menjadi sangat terbatas. Pada FP1, Ferrari bahkan sempat terlihat kuat di beberapa fase awal sesi sebelum kehilangan performa menjelang akhir. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kecepatan satu lap mungkin belum menjadi masalah utama, tetapi konsistensi dan pemanfaatan ban masih menjadi faktor penting. Inilah yang harus diperhatikan Ferrari. Jika SF26 mampu bekerja dengan baik dalam jangka panjang, Ferrari masih punya peluang untuk memberikan tekanan kepada Mercedes. Tetapi, jika Mercedes mampu mempertahankan keunggulannya, Ferrari kembali bisa menghadapi akhir pekan yang sulit. Sirkuit Zandvoort bukan trek yang mudah untuk melakukan manuver. Karakter lintasannya yang sempit membuat posisi start menjadi sangat penting. Data dari balapan-balapan sebelumnya juga menunjukkan bahwa pembalap yang memulai dari posisi terdepan memiliki keuntungan besar di sini. Karena itu, sprint qualifying menjadi sangat penting. Kesalahan kecil dalam kualifikasi bisa membuat seorang pembalap kehilangan posisi dan kesulitan memperbaikinya ketika balapan berlangsung. Bagi Ferrari, hal tersebut membuat performa Leclerc dan Hamilton dalam sprint qualifying akan sangat menentukan. Mereka harus memastikan mobil memiliki keseimbangan yang tepat untuk satu lap cepat, tetapi juga tidak boleh mengorbankan performa balapan. Apalagi GP Belanda 2026 menjadi balapan terakhir Formula 1 di Zandvoort untuk sementara waktu. Akhir pekan ini juga menjadi kali pertama format sprint digelar di Belanda. Dengan demikian, tekanan pada semua tim menjadi semakin besar. Salah satu kejutan dari FP1 adalah posisi Max Verstappen yang tidak berada di jajaran atas. Pembalap Red Bull tersebut tidak mampu masuk ke 10 besar dalam sesi latihan pertama. Hasil tersebut tentu menarik perhatian karena Verstappen merupakan pembalap tanah air dan memiliki sejarah kuat di Zandvoort. Namun hasil FP1 tetap harus dilihat secara hati-hati. Tim-tim biasanya menggunakan sesi latihan untuk menjalankan program berbeda. Ada yang fokus pada simulasi kualifikasi, ada pula yang lebih banyak mengumpulkan data mengenai ban dan setup balapan. Karena itu, posisi Verstappen belum tentu mencerminkan performa sebenarnya Red Bull. Tetapi, jika kondisi tersebut berlanjut ke sprint qualifying, Red Bull tentu akan berada dalam masalah. Selain persaingan antar pembalap, faktor cuaca juga menjadi perhatian. GP Belanda tahun ini memiliki potensi kondisi basah, terutama pada akhir pekan. Namun sesi FP1 sendiri berlangsung dalam kondisi yang belum sepenuhnya kering setelah hujan pagi. Meskipun begitu, mobil-mobil F1 2026 belum benar-benar diuji dalam kondisi hujan deras dalam sesi tersebut. Jika hujan benar-benar turun pada sesi berikutnya, seluruh hasil FP1 bisa menjadi kurang relevan. Ferrari, Mercedes, McLaren, maupun Red Bull harus mampu beradaptasi dengan cepat. Dalam kondisi seperti itu, pengalaman pembalap akan menjadi sangat penting. Kesalahan kecil dalam menentukan ban atau setup bisa langsung berakibat besar karena Zandvoort merupakan trek yang sempit dan memiliki area run-off yang terbatas. Hasil FP1 memang belum menentukan siapa yang akan memenangkan GP Belanda. Namun satu hal sudah terlihat jelas, Mercedes kembali menunjukkan kecepatan. Antonelli menjadi yang tercepat, Russell berada di posisi ketiga, sementara Norris menjadi ancaman paling dekat.
Situasi ini membuat Ferrari harus segera menemukan jawaban sebelum sprint qualifying dimulai. Bagi Ferrari, target utama tentu bukan sekedar masuk 3 besar. Ferrari membutuhkan posisi start yang bagus dan poin sebanyak mungkin untuk memangkas jarak dengan Mercedes di klasemen konstruktor maupun pembalap. Hamilton sendiri mempunyai kepentingan besar dalam persaingan gelar. Dengan 169 poin, ia masih berada di posisi kedua dan menjadi pembalap terdekat dengan Antonelli. Jika Ferrari berhasil menemukan performa yang tepat di Zandvoort, Hamilton bisa menjadi salah satu ancaman utama bagi pemimpin klasemen. Sementara itu, Leclerc juga tidak boleh kehilangan momentum. Dengan 138 poin, pembalap asal Monaco tersebut masih punya peluang untuk masuk kembali ke persaingan gelar jika Ferrari mampu meningkatkan performanya pada paruh kedua musim. FP1 GP Belanda 2026 memberikan sinyal awal yang sangat menarik. Kimi Antonelli langsung menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 12,949 detik. Lando Norris berada di posisi kedua dan George Russell di posisi ketiga. Jarak ketiganya sangat tipis sehingga persaingan Mercedes dan McLaren